Diapanya batu itu perlahan-lahan, merasakan temperaturnya serta permukaannya. Batu-batu ini adalah hartanya. Merabanya saja sudah bisa menghibur hatinya. Batu-batu ini mengingatkannya pada orang tua itu. Kalau kamu menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya bersatu padu membantumu untuk mendapatkannya, kata orang tua itu. Si anak lelaki mencoba memahami kebenaran ucapan orang tua itu. Saat ini, dia berada di pasar yang kosong melompong, tanpa uang sedikit pun, tanpa satupun domba untuk dijaga sepanjang malam. Namun batu-batu ini menjadi bukti bahwa dia telah bertemu seorang raja yang mengetahui tentang masa lalunya. Batu-batu ini disebut Urim dan Tumim, dan mereka bisa membantumu membaca pertanda-pertanda. Si anak memasukkan kembali kedua batu itu ke dalam kantongnya dan memutuskan untuk menguji kemampuannya. Kata orang tua itu, dia harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat jelas. Berarti dia harus tahu betul apa yang diinginkannya. Maka dia menanyakannya, apakah restu orang tua itu masih menyertainya? Diambilnya salah satu batu itu. Jawabannya adalah ya. Apakah aku akan menemukan harta karun itu? Tanyanya. Dia merogoh kantongnya dan mencari-cari salah satu batu itu. Tapi ternyata kedua batu itu terdorong ke lubang di dalam kantong dan jatuh ke tanah. Selama ini, si anak lelaki tidak memperhatikan bahwa kantong itu berlubang. Dia pun berlutut untuk mencari Urim dan Tumim untuk dimasukkan kembali ke dalam kantong. Tapi saat melihat kedua batu itu di tanah, dia teringat pesan lain orang tua itu. Belajarlah mengenali pertanda-pertanda dan ikutilah petunjuk mereka, kata orang tua itu. Pertanda. Si anak lelaki tersenyum sendiri. Diambilnya kedua batu itu dan disimpannya kembali di dalam kantong. Dia tidak berniat menambal lubang di kantong. Batu-batu itu bisa jatuh kapan saja. Dia telah mendapat satu pelajaran. Ada hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan, supaya kau tidak melarikan diri dari takdirmu. Aku berjanji akan membuat keputusan-keputusanku sendiri, kata si anak pada dirinya. Akan tetapi, batu-batu itu telah menegaskan padanya bahwa restu orang tua itu masih menyertainya, dan ini membuatnya lebih percaya diri. Dia kembali melayangkan pandang di alun-alun yang sudah kosong itu, namun dia tidak lagi seputus asa tadi. Tempat ini bukan lagi tempat yang asing, melainkan sekadar tempat baru. Lagi pula, bukankah ini yang diinginkannya sejak dulu? Pergi ke tempat-tempat baru. Andaipun dia tidak pernah sampai ke piramida-piramida itu, setidaknya dia sudah berkelana lebih jauh daripada gembala manapun yang dikenalnya. Oh, kalau saja mereka tahu betapa berbedanya keadaan di sini. Padahal tempat ini jaraknya hanya 2 jam perjalanan naik kapal dari negeri mereka, pikirnya. Meski saat ini dunianya hanya berupa pasar yang kosong, dia telah melihat pasar itu ketika sedang ramai-ramainya, dan dia takkan pernah melupakan pemandangan itu. Teringat pula olehnya pedang itu, dan dia menjadi agak sakit hati, tapi dia belum pernah melihat pedang seperti itu. Ketika sedang asyik berpikir tentang berbagai hal tersebut, dia pun sadar bahwa dia harus memilih, menganggap dirinya anak malang korban pencuri, atau petualang yang hendak mencari harta karun. Aku petualang yang hendak mencari harta karun, katanya pada dirinya sendiri. Dia tersentak bangun dari tidurnya, seolah-olah ada yang membangunkannya. Dia telah tertidur di tengah-tengah pasar itu, dan sebentar lagi, alun-alun itu akan kembali dipenuhi kesibukan. Dia melihat ke sekelilingnya, mencari-cari domba-dombanya. Tapi kemudian teringat bahwa dia berada di negeri asing. Dia tidak menjadi sedih. Dia justru senang. Dia tidak perlu lagi mencarikan makanan dan air untuk domba-dombanya. Dia bisa bebas berkelana mencari harta karunnya. Dia tak punya uang sepeser pun, tapi dia punya keyakinan.
Semalam, dia sudah memutuskan akan menjadi seperti tokoh-tokoh petualang yang dikaguminya di dalam buku-buku. Dia berjalan perlahan-lahan, melihat-lihat pasar itu. Para pedagang sedang mendirikan tenda-tenda kios mereka, dan si anak lelaki membantu seorang penjual gula-gula mendirikan tendanya. Penjual gula-gula itu bekerja dengan tersenyum. Dia bahagia, sadar betul akan hidup yang dijalaninya, dan dia siap memulai pekerjaan hari ini. Senyumannya mengingatkan si anak pada orang tua itu, raja tua misterius yang telah dijumpainya. Kita lanjutkan esok malam.